Assalamualaikum. Hai sahabat sehat RSUD Banyumas, berjumpa lagi dalam acara Dopokan Putri Romas. Dopokan seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Perkenalkan, nama saya Asih dan saya Lina. Kami berdua adalah dietitian di RSUD Banyumas. Mungkin sahabat sehat RSUD Banyumas sudah sering ya mendengar istilah stunting. Tapi ngomong-ngomong, sahabat sehat sudah tahu belum ya stunting itu apa? Kalau belum tahu, yuk kepoin bareng bersama dengan Mbak Lina dan juga Asih. Jangan asal ya tiba-tiba ngomong stunting tapi nggak ngerti apa itu stunting, oke? Jadi gini ya sahabat sehat semua, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kurang gizi jangka panjang, sakit berulang, dan kurangnya stimulus atau rangsangan saat tumbuh dan berkembang. Dan kondisi kekurangan gizi ini dapat terjadi pada saat masih dalam kandungan. Gitu. Jadi bisa dikatakan kalau stunting itu salah satu cirinya adalah pendek gitu Mbak Lina. Bisa dibilang seperti itu. Memang ya salah satu ciri dari stunting adalah pendek. Tapi sahabat sehat jangan asal setiap ketemu orang pendek terus ngomong ih stunting ya, jangan ya, nanti tersinggung orangnya. Nah itu sahabat sehat ya. Jadi salah satu ciri stunting itu memang pendek, tapi orang yang pendek belum tentu juga stunting. Terkait dengan jumlah kasusnya di Indonesia atau bahkan di Kabupaten Banyumas sendiri itu bagaimana Mbak Lina? Iya betul. Ini jadi PR kita bersama ya sih ya. Ternyata ya angka kasus dari stunting ini baik di Indonesia maupun di Kabupaten Banyumas itu ternyata masih tinggi. Iya. Dan perlu sahabat sehat ketahui bersama bahwa hasil survei SSGI jumlah kasus balita stunting di Indonesia tahun 2021 adalah 24,4%, dan di tahun 2022 jumlah kasus turun menjadi 21,6%. Untuk Kabupaten Banyumas sendiri, hasil dari SSGI tahun 2021 jumlah kasus balita stunting 21,6%. Sedangkan di tahun 2022 turun menjadi 16,6%. Meskipun turun, namun angka ini masih sangat tinggi ternyata ketika dibandingkan dengan yang dicanangkan oleh pemerintah di tahun 2024, yaitu sebesar 14%. Iya, sahabat sehat. Jadi kalau dilihat dari grafiknya tadi sudah ada penurunan, dan hal ini dikarenakan adanya kerjasama yang sudah dikerjakan oleh lintas sektor ya. Ini sudah dicanangkan oleh pemerintah kita ya. Namun sahabat sehat jangan berpuas hati dulu dengan hasil yang sudah turun ini, karena ternyata masih harus bekerja lebih keras lagi untuk mencapai 14%, bahkan Indonesia bebas dari stunting. Ya. Semangat buat kita semua. Nah, ya Mbak Lina, ngomong-ngomong kemarin tanggal 25 Januari itu kan Hari Gizi Nasional yang ke-63 ya. Nah, sahabat sehat, temanya itu masih mengangkat tentang stunting ya. Nah, temanya untuk Hari Gizi Nasional ini adalah cegah stunting dengan protein hewani. Memangnya kenapa sih Pak dengan protein hewani? Iya sih, jadi sahabat sehat semua, ada dua alasan ya kenapa tema yang diangkat adalah protein hewani untuk mencegah stunting. Yang pertama, dari hasil penelitian ternyata konsumsi protein hewani yang cukup tinggi itu dapat mencegah terjadinya stunting. Kemudian yang kedua, ternyata ya jumlah konsumsi protein hewani masyarakat kita itu masih rendah, dan bahkan miris banget masih sangat rendah jika dibandingkan dengan dunia gitu. Dan ini menjadi PR buat kita bersama untuk mengkampanyekan ya tentang isi piringku terkait dengan konsumsi protein hewani. Jadi diharapkan masyarakat kita itu dapat mengupayakan lah gimana caranya agar isi piringku itu bisa kaya dengan protein hewani. Ya setidaknya untuk paling rendah ya di lingkungan rumah tangga ya, keluarga untuk meningkatkan konsumsi seperti ini. Tapi ngomong-ngomong nih ya, dari tadi kita ngobrolin tentang stunting terus gitu ya. Terus pemerintah sampai sebegitunya mencanangkan agar Indonesia itu bebas stunting ya sih ya. Sebenarnya tuh emang apa sih dampaknya?
kenapa sih pemerintah sampai harus gencar sekali gitu ya untuk menurunkan stunting. Nah betul sahabat sehat, karena dampak stunting itu ternyata tidak hanya untuk jangka pendek saja, tetapi juga ada jangka panjang. Ada jangka panjangnya juga ya. Nah untuk jangka pendeknya perkembangan otaknya, perkembangan motornya dan bicaranya itu tidak optimal. Terus kemudian kecerdasannya pun akan lebih rendah dibandingkan teman-teman yang tidak stunting. Kemudian daya tahannya dia menurun, gampang sakit jadinya ya. Sering sakit. Dan kalau untuk jangka panjangnya sahabat sehat, jadi produktivitas akan lebih rendah ya. Jadi kalau kerja itu kurang satset banget gitu loh Mbak Lina. Gitu. Nah, padahal nih ya, aku tuh kadang-kadang suka gitu loh, ngeblank gitu loh, tahu-tahu ini aku nanti mau ngerjain apa ya, ini aku habis ini mau ngapain ya, itu jangan-jangan aku dulu udah stunting. Itu kadang-kadang kalau kadang-kadang itu mah kurang minum air putih, tapi kalau selalunya seperti itu bisa jadi itu adalah dampak dari stunting ya. Kemudian juga jangka panjangnya nantinya dia akan mudah atau beresiko terkena penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular ya. Kayak diabetes mellitus, jantung, darah tinggi, gitu ya. Dan masanya lagi kesehatan reproduksinya juga akan menurun. Masalahnya jika usia balita yang mengalami stunting itu lebih dari 2 tahun, ini akan sangat sulit untuk mengejar tumbuh kembang yang optimal Mbak Lina. Jadi sangat-sangat diusahakan supaya pencegahan stunting dimulai itu sejak usia 1000 hari. 1000 hari kehidupan dicatat itu berarti ya sahabat sehat, dihitung dari saat masih dalam kandungan. Oke. Sampai usia 2 tahun. Ya sahabat sehat. Karena dihitungnya pada saat masih dalam kandungan ya, berarti itu harus benar-benar dipersiapkan ya pada saat masih sebelum hamil, maksud saya ya, sebelum hamil. Dan itu berarti pada saat masih remaja pun juga harus dipersiapkan ya. Jangan sampai pada saat masih remaja kondisinya kurang gizi, anemia, aduh jangan ya. Nanti malah akhirnya jadi lingkaran setan ya, nggak berhenti. Kondisi ibunya pada saat remajanya dia anemia, dia kurang gizi, dia hamil, melahirkan generasi yang stunting, begitu dia jadi ibu lagi, dia stunting lagi, betul ya nggak selesai itu tadi ya. Jangan lupa untuk mempersiapkan kondisi pada saat masih remaja, sebelum hamil harus kondisinya itu fit, kemudian tidak anemi, tidak kurang gizi, dan bila perlu, dan memang perlu sih kayaknya ini ya, untuk konsumsi asam folat, konsumsi tablet tambah darah. Jangan khawatir, itu gratis, yang penting ibu bapak itu bapaknya nganterin untuk periksa gitu, nanti dapat itu tablet tambah darah ya. Sahabat sehat semua jangan asal ya. Jadi kalau misalnya kita mau hamil ya sebagai perempuan harus ada persiapan dulu ya, dari mulai remaja tadi ya. Terus juga ya usahakan usianya juga sudah cukup ya. Jadi jangan kalau sudah menikah jangan langsung hamil. Harus ada persiapan tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Lina. Iya betul. Tapi ngomong-ngomong dari tadi kita kok ngomongnya ibunya aja ya, calon ibu aja ya. Padahal nih ya, jangan salah, calon ayah dan ayah itu juga berperan loh di sini. Jangan terus nanti kalau anaknya sakit yang disalahin ibunya, anaknya kurang gizi yang disalahin ibunya, anaknya stunting yang disalahin ibunya. Jangan, iya di sini tuh bapak juga berperan ya. Pencegahan stunting itu tidak berperan hanya seorang ibu aja, tapi seorang suami juga ya. Gerakan Ibu Hamil Sehat yang dicanangkan pemerintah tahun 2021 ya Mbak Lina. Salah satu gerakannya itu adalah suami siaga. Suami siap antar dan jaga ya. Dan suami harus memastikan istrinya yang sedang hamil itu mendapatkan asupan yang adekuat dan asupan yang cukup.
Nah, ngomong-ngomong masalah asupan nih Mbak Lina, bagaimana sih asupan yang baik untuk ibu hamil supaya bisa melahirkan anak yang tidak stunting? Ya, ini tugas kita ya, Ibu itu menyampaikan ke sahabatnya semua tentang isi piringku. Untuk momen kali ini kita ngobrolin isi piringku untuk ibu hamil. Oke sahabat saya semua, dapat dilihat ya, di samping ini ada gambar isi piringku untuk ibu hamil. Nah, di sini ada contoh makanan pokok dalam sehari itu ada 6 porsi. Per porsinya itu kurang lebih ya sekitar 100 gram. Nah, jenis-jenis dari makanan pokok itu nggak cuma beras aja, cuma ya, nasi, cuma nasi, betul. Bisa digantikan bisa digantikan dengan produk yang lainnya, yang sumber karbohidrat yang lainnya. Ada ubi, ada mie, ada roti, ada jagung gitu ya. Kalau misalnya ada yang hobinya makan mie, terus jangan terus habis makan mie itu toppingnya dikasih nasi, jangan. Itu baru jenis sumber makanan pokok. Makanan pokok sumber karbohidrat ya. Dan yang kedua itu adalah gambar dari protein hewani. Ya, protein hewani itu banyak banget macamnya, sahabat sehat ya. Dan jangan berpikir kalau protein hewani itu mahal, jangan. Iya, selama ini sering ya. Harganya mahal Bu, nggak bisa nggak mampu beli ya. Padahal macamnya tuh banyak loh. Ada ayam, nggak harus daging ya. Ada ikan juga ya. Ada telur ya. Terus ada jenis yang kalau misalnya tinggalnya di dekat laut ikan ya. Ya. Kan ada suami-suami yang masih rokok itu benar. Betul sekali. Mereka lebih mementingkan beli rokoknya daripada buat beli lauk buat anak dan keluarganya. Aduh miris banget ya. Coba deh bapak-bapak dicoba ya. Sekali-kali tuh sisihkan uang yang buat beli rokok. Coba itu jangan dibeliin rokok, terus beliin itu buat beli telur, beli ikan. Syukur bisa tuh beli ayam, beli daging. Nah itu kan jadi bisa dimakan bareng-bareng sama keluarga ya, buat istrinya yang sedang hamil ya, supaya nanti anak bayinya tidak mantap ya. Jadi untuk ibu hamil tadi protein hewani tidak ada tantangan ya. Karena banyak mitos yang beredar di masyarakat ya sahabat sehat, kalau orang yang hamil tidak boleh makan makanan stunting. Ternyata nanti itu bisa menghasilkan generasi yang stunting ya kalau tidak makan yang amis-amis atau protein hewani. Itu harus wajib makannya betul untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Ya, diharapkan dengan kita ngobrol kayak gini tuh keluarga di Banyumas ya pada khususnya sahabat sehat lah sehatnya. Khususnya ini jadi lebih mengupayakan lah gimana caranya agar keluarganya itu bisa mencukupi konsumsi protein hewani gitu. Untuk yang selanjutnya tadi kan baru sampai protein hewani ya Mbak Lina ya. Kemudian untuk yang lainnya bagaimana? Yang selanjutnya adalah protein nabati ya. Jadi sumber protein itu ada dari hewani yang tadi sudah kita sebutin bareng-bareng. Dan selanjutnya adalah protein nabati. Protein nabati itu dapat berupa jenisnya kayak tahu, dari kacang-kacangan, tahu, tempe, dan produk-produk kacang-kacangan yang lainnya. Gitu. Ini juga penting kalau misalnya ya ada sahabat sehat yang mengalami alergi, misalnya makan telur, makan ayam, ikan jadi alergi, itu bisa diganti dengan protein kayak nabati ini ya. Tapi kalau misalnya Mbak Lina alerginya telur, kan masih banyak ya contoh protein hewani yang bisa dikonsumsi. Jadi jangan karena dia alergi telur terus dia nggak makan yang hewani lainnya gitu ya. Ini sama saja ya, tidak terpenuhi untuk asupan itu. Nanti juga jadinya stunting. Banyak pilihan ya, banyak jenis protein hewani. Betul sekali. Ya. Dan selanjutnya tadi sudah ya karbohidrat, kemudian protein. Dan selanjutnya adalah sayuran. Sayuran ini penting. Sayuran itu seharusnya sebaiknya kalau bisa dikonsumsi 4 porsi dalam sehari. Ya. Dalam satu porsi makannya seberapa? Ya, semangkuk itu ya, seperti di gambar. Oh, berarti bukan 2 sendok aja. Jangan, kurang banget itu. Iya. Terus yang selanjutnya itu adalah buah. Buah. Buah itu jangan dipikir apa ya? Mahal juga, betul ya. Pisang itu juga buah, pepaya itu juga buah. Itu murah ya, ditanam sendiri di lingkungan sekitar
sahabat sehat ya. Dan habis itu jangan lupa pastikan minum air putih yang cukup. Terus konsumsi tadi yang kita sebutin sebelumnya, tablet tambah darah. Tidak sayang sekali ya. Nah itu sahabat sehat ya, dan para suami yang siap ya, bahwa protein hewani itu sangat penting. Jadi makanan bergizi itu tidak hanya nasi dan sayur saja, harus lengkap ya, dari antara makanan pokok, lauk nabati, lauk hewani, protein hewani, sayur, buah, dan juga ada tablet tambah ya. Untuk ibu hamil pastikan harus lengkap. Oke? Semangat buat semuanya. Jadi dari obrolan kita dari tadi ini tentang stunting, hanya bisa disimpulin ya bahwa pencegahan dari stunting itu dimulai sejak usia masih remaja ya. Remaja. Ingat saat masih remaja, jangan sampai kondisinya itu kurang gizi, anemia. Ya, jadi diharapkan sebisa mungkin tuh gizinya normal, tidak anemia. Dan pada saat kondisinya hamil, sedang hamil, itu jangan lupa untuk konsumsi makanan yang adekuat. Adekuat itu berarti ya tercukupi semua tadi seperti ya gambar yang tadi kita obrolin bersama. Isi piring ya. Betul, isi piring untuk ibu hamil ya. Dan jangan lupa pastikan untuk konsumsi protein hewani ya, sesuai dengan tema hari di sini ya, cegah stunting dengan protein hewani. Nah, sahabat sehat, jangan lupa nanti kalau misalnya bayinya sudah lahir ya, diberikan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan ya. Dan setelah 6 bulan diberikan MPASI ya. MPASI itu kalau kita ngomongin itu panjang kali tinggi kali lebar ya. Ya, nanti bisa kita obrolin bareng di sesi selanjutnya ya. Iya, mudah-mudahan nanti ya di sesi selanjutnya kita ada waktu dan kesempatan untuk ngobrolin apa itu MPASI, seluk-beluknya dan sebagainya. Iya, benar ya. Nah itu sahabat sehat, banyak sekali informasi yang kita dapatkan pada gepokan kali ini ya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa diterapkan oleh sahabat sehat RSUD. Itu guys, sahabat sehat semua, bareng-bareng kita bekerja bersama untuk membuat Banyumas bebas stunting. Itu ya. Terima kasih kepada sahabat sehat RSUD Banyumas dimanapun kalian berada yang telah mengikuti acara Demokan Putri Domas kali ini. Sampai jumpa lagi dengan acara Demokan Putri Domas selanjutnya dengan narasumber yang berbeda, dengan materi yang berbeda di lain waktu dan kesempatan. Dan apabila sahabat sehat ingin menyampaikan kritik dan saran atau ingin ada usul terkait dengan tema atau materi yang mau dibahas di acara Demokan Putri Domas, silahkan sahabat sehat tulis di kolom chat. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.